Oke, selamat datang di Black Handkerchief dan sekarang kita akan belajar gimana caranya untuk memproteksi sebuah file PDF. Jadi, gimana caranya? Kayak gini caranya. Oke, teman-teman, untuk ngeproteksi file PDF ini ada beberapa cara dan setiap caranya nih beda-beda. Ada yang bisa untuk ngopinya biar diproteksi aja, jadi nggak bisa di-copy, ataupun nanti nggak bisa di-print juga. Tapi ada juga yang cuman ngasih password doang, kayak gitu teman-teman. Jadi untuk cara proteksinya yang pertama, yang paling simple, itu kita bisa pakai Microsoft Word teman-teman. Apalagi kalau misalkan filenya teman-teman ini masih dalam bentuk Microsoft Word kayak gini. Caranya kita tinggal file, kemudian save as, sama kayak cara kita kalau mau bikin PDF ya. Habis itu kita pilih lokasinya mau disimpan di mana. Dan habis itu kita pilih di sini save as type-nya, pilih ke PDF. Kemudian kita pilih option. Nah, di option ini kita bisa pilih enkripsi dokumen, teman-teman. Jadi pakai password enkripsinya, terus kemudian kita klik OK. Habis itu nanti di sini keluar nih untuk ngasih password sama ngulangin passwordnya buat konfirmasi aja. Jadi kita masukin passwordnya, habis itu kita masukin ulang passwordnya, dan habis itu kita pilih OK. Dan setelah namanya dipilih, kita pilih save teman-teman. Sorry, ini udah ada ya, jadi saya timpa aja. Kalau teman-teman kan mungkin masih kosong ya. Setelah di ekstrak ke PDF, nanti dia akan muncul kan. Nah, udah nih, sekarang setelah dikasih password, sudah ada passwordnya teman-teman. Dan sekarang kita coba-coba masukin passwordnya. Kemudian kita pilih OK. Nah, di sini ada tulisan secure dan ini sudah diproteksi teman-teman. Dan kita coba copy ya, isinya bisa apa enggak. Tapi dia masih bisa di print nih, cuman masuknya aja ada passwordnya. Saya pilih copy. Dan sekarang ternyata dia masih bisa di copy teman-teman. Dan kalau gitu ya, ini untuk cara yang pertama. Kita lanjut untuk cara yang kedua. Untuk cara yang kedua, itu kita butuh koneksi internet teman-teman. Jadi kita ke Google aja, terus kita cari untuk websitenya. Sebenarnya ada banyak website, cuman ini salah satunya teman-teman. Yang saya rekomendasiin itu pakai dari ilovepdf.com. Dan untuk link ini nanti saya taruh di kolom deskripsi juga teman-teman. Jadi bisa langsung klik aja di situ. Nah, setelah masuk ke webnya, langkah selanjutnya adalah kita tinggal masukin file PDF-nya teman-teman. Ini file PDF-nya ya, dan ini belum ada passwordnya. Kita buka dulu. Nah, dia belum ada passwordnya. Setelah itu kita coba masukkan ke website tadi teman-teman. Kita drag and drop aja. Nah, habis itu kita lepas. Dan di sini kita diminta untuk masukin passwordnya nih. Kita masukin. Nah, kalau misalkan dia belum sama passwordnya, dia ada notifikasinya tuh kayak gini. Nah, kalau udah, nah kita tinggal pencet aja di protect PDF. Dan kita tunggu dulu nih untuk prosesnya. Dan setelah itu nanti filenya akan langsung otomatis terdownload teman-teman. Dan kalau teman-teman nggak keluar filenya, nggak langsung terdownload, itu bisa klik di sini download protected PDF ini teman-teman. Dan kalau udah kebuka, yuk kita coba lihat file hasil downloadnya kayak gimana. Nah, ini harus masukin password teman-teman. Dan udah deh, sudah keproteksi. Tapi kita coba untuk di print, dia masih bisa teman-teman.
gitu. Jadi kita coba juga kalau misalkan di copy dia bisa nggak, disalin masih bisa juga nih kayaknya, dan masih bisa juga ternyata teman-teman. Dan itu untuk cara yang kedua, dia cuman lebih simpel aja caranya, karena kita kan tinggal masukin aja filenya ke website, habis itu udah jadi, udah ada passwordnya kayak gitu. Dan kalau udah, kita lanjut ke cara yang ketiga. Untuk cara yang ketiga itu kita butuh bantuan aplikasi tambahan teman-teman, dan nama aplikasinya adalah PDF Exchange Viewer. Nah, aplikasi ini sebenarnya nggak beda jauh sama Adobe Reader teman-teman, cuman kan kalau Adobe Reader itu dia berbayar. Nah, ini mungkin ada beberapa fitur yang terbuka kalau di aplikasi ini, dan salah satunya adalah untuk ngeprotect itu. Caranya adalah kita download aja. Nanti untuk linknya saya taruh di kolom komentar atau di kolom deskripsi. Dan habis diinstal, kalau kita buka aplikasinya, nah ini tampilan awalnya, kita pilih. Nah, ini dia minta untuk jadi default untuk PDF viewer, kita pilih no aja, dan kemudian kita buka file yang tadi sudah ada file PDF-nya yang mau kita kunci teman-teman. Habis itu kita drag aja, terus kita drop di aplikasinya. Oke, kalau filenya sudah masuk, langkah selanjutnya adalah kita tinggal ke file, kemudian kita pilih dokumen properties teman-teman, atau Ctrl D untuk shortcutnya. Kita pilih, dan kemudian di sini ada security, kita pilih, dan kemudian ini security mode-nya itu kita pilih password security. Setelah itu nanti dia bakal ada keluar untuk masukin passwordnya nih. Nah, ini ada dua. Yang pertama, passwordnya itu hanya untuk ngebuka dokumennya aja. Jadi kayak misalkan kita mau ngasih ke orang tapi orangnya nggak bisa ngedit, nggak bisa ngeprint dan sebagainya. Nah, kalau yang ini ada passwordnya juga, tapi dia punya punya permission untuk ngedit, untuk ngeprint kayak gitu. Jadi bisa disetting dua password teman-teman. Nah, ini untuk password yang pertama, misalkan saya masukin dulu, kemudian dimasukkan ulang buat konfirmasi, dan kemudian untuk yang ngasih permission itu kita bikin beda teman-teman, jadi nggak boleh sama. Nah, habis itu di sini ada pilihan nih untuk printing diizinkan atau enggak, kayak gitu, itu bisa dipilih. Dan kalau misalkan diizinkan pun itu ada pilihannya nih, mau dibikin low resolution atau high resolution kayak gitu. Jadi kan mungkin dia bisa tetap ngeprint tapi resolusinya rendah kayak gitu, itu bisa diatur. Dan ini juga changing allowed-nya gimana, kira-kira boleh ada ngerubah atau enggak kayak gitu. Nah, ini kita pilihnya not allowed juga, jadi dia nggak bisa ngeprint dan nggak bisa ngerubah kalau dia masukin pakai password yang ini kayak gitu. Kemudian yang lainnya udah, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini, nah ini berubah nih aturannya nih, printing not allowed dan lain-lainnya not allowed, cuman nah ini ada content copying ini, nanti kita coba di dalamnya kayak gimana. Habis itu kita klik OK. Setelah berubah, kita pilih file, kemudian kita pilih save teman-teman, dan dia berubah jadi ada secure-nya. Kalau udah, kita coba buka nih, kira-kira hasilnya gimana. Nah, ini kan sudah keluar nih, ada dialog box-nya untuk kita masukin password. Kalau saya masukin password yang pertama, yang cuman bisa ngeliat aja, kita klik OK. Nah, dia nggak bisa ngeprint teman-teman. Dan di sini juga kalau misalkan kita cek, kita klik kanan, nah nggak ada pilihan untuk copy atau ngedit atau ngasih stabilo atau apa, itu nggak bisa teman-teman. Jadi benar-benar terproteksi kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita coba masukkan password yang kedua ya, yang kita ngasih izin untuk dia bisa ngopi, dia bisa ngeprint dan sebagainya. Nah, kita masukkan, kita klik OK. Nah, di dalam sini dia bisa ngeprint teman-teman kalau kita masukin password yang kedua, dan dia juga bisa ngasih highlight. Dan kalau misalkan kita cek juga, kita klik kanan, nah dia bisa copy kayak gitu. Jadi gitu aja untuk caranya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja tutorialnya. Dan kalau misalkan ada yang ditanyain
atau enggak teman-teman punya cara yang lebih simpel dan lebih lengkap kayak gitu ya, itu bisa komentar dong, kasih tahu di kolom komentar, kita coba diskusi aja di situ. Dan mungkin itu aja, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan seperti biasa, saya Arif dari Black Handkerchief. Jangan lupa belajar, berbagi, dan berkontribusi.